Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Anjani, kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik dalam pembelajaran. Mari kita simak sampai akhir. Nah, sebelum itu, apa perbedaan dari pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran? Karena seperti yang kita tahu, banyak orang yang salah mengartikan atau sering terbolak-balik dari definisi keempat aspek tersebut. Nah, di sini kita bahas dengan jelas apa perbedaan dari keempat aspek tersebut. Untuk pendekatan pembelajaran, merupakan sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran, meliputi 4 teori belajar seperti behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Dari 4 teori belajar itu dirangkum menjadi 2. Yang pertama itu berpusat pada siswa, dan yang kedua berpusat pada guru. Untuk pembelajaran menggunakan pendekatan berpusat pada siswa, segala aktivitas dilakukan oleh siswa, sedangkan guru hanya mengawasi, mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa. Dan untuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, seperti guru yang menerangkan materi ajar, atau seperti guru yang sedang berceramah yang diperhatikan oleh siswa. Itu disebut berpusat pada guru. Selanjutnya masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien, yang dimana strategi ini dilakukan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran supaya efektif, tepat guna, dan efisien dengan waktu yang seminim mungkin. Untuk strategi pembelajaran dalam bahasa Indonesia biasanya terdapat 5. Yang pertama itu ada strategi inquiry, yang kedua itu ada strategi discovery, yang ketiga itu ada strategi individual, yang keempat itu ada strategi afektif, dan yang terakhir ada strategi eksperimental. Sedangkan model pembelajaran ini merupakan langkah-langkah yang harus dilalui ketika melakukan proses pembelajaran untuk mengaplikasikan strategi, yang dimana ini model pembelajaran ini cara guru dalam mengajar di kelas, yang dimana ada 4 model pembelajaran yang saya kutip di sini. Tapi sebelum itu sudah banyak model-model yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan atau guru-guru sesuai dengan keterampilan mereka. Maka dalam pembelajaran bahasa Indonesia biasanya ada 4 model pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama itu ada discovery based learning, yang kedua itu project based learning. Discovery based learning ini adalah pembelajaran penemuan. Yang kedua ini project based learning, ini ada
pembelajaran berbasis project. Yang ketiga ini direct interaction atau pembelajaran langsung, dan yang terakhir problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan untuk pengertian dari metode pembelajaran merupakan suatu cara untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan atau praktik yang lebih nyata. Jadi, definisi dari metode pembelajaran adalah langkah-langkah praktik dari seorang guru yang merupakan implementasi dari model yang sudah diterapkan. Misalnya ada 4 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini ketika guru berdiri di depan kelas, menerangkan sesuatu dan diperhatikan oleh siswa. Itu disebut metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini ketika para siswa berkumpul pada kelompoknya masing-masing untuk membahas suatu masalah atau membahas suatu soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dilakukan pada guru yang mempraktikkan secara langsung di depan siswa mengenai suatu hal. Misalnya guru yang mempraktikkan cara pembuatan puisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu disebut metode demonstrasi. Dan yang terakhir ada metode simulasi. Metode simulasi ini adalah metode dalam pembelajaran yang dimana dilakukan oleh para siswa yang melakukan suatu hal gitu. Misalnya simulasi dalam pembelajaran cara pembuatan teks prosedur, ada simulasinya, itu disebut metode simulasi. Sedangkan untuk definisi dari teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran, yang dimana teknik pembelajaran ini sesuai dengan keadaan di kelas. Misalnya ketika menggunakan metode diskusi, nah guru menggunakan teknik pembelajaran, menggunakan teknik seperti teknik tanya jawab untuk diskusi yang dilakukan. Misalnya teknik membedakan siswa yang cepat tangkap dengan yang lama daya tanggapnya. Nah, itu digabungkan jadi satu kelompok untuk membentuk kelompok yang sepadan kemampuannya. Nah, itu termasuk dari teknik pembelajaran supaya semua kelompok itu sama dan tidak ada yang tumpang tindih gitu. Nah, itu teknik dari yang dilakukan oleh guru misalnya. Nah, untuk jenis teknik pembelajaran itu ada teknik membuka dan menutup pembelajaran. Ini teknik yang digunakan oleh guru. Dan yang kedua ini teknik bertanya dasar dan lanjut. Misalnya teknik yang dilakukan oleh guru mulai dari pertanyaan yang paling mudah sampai pertanyaan yang paling sulit. Nah, itu teknik-teknik yang dilakukan oleh guru. Gimana teman-teman? Apakah sudah tahu perbedaan dari keempat aspek tersebut? Jadi, perbedaan dari teknik, strategi, model, pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu berbeda-beda, dan jangan lupa jangan sampai ketukar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.